Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. buat kita semua, dimanapun berada. Seperti biasa, hari ini kita dalam segmen Jangan Salah Arah, membahas peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Ya, kembali saya menyapa rekan saya, Bro Eko. Halo Selamat Bang siang, Bos. Bro Eko. Ya, Selamat siang Bang. masih Gimana kuat nih? ya? Puasa Eh, ya masih kuat, masih segar lah, masih seger segar. ya. Iya, oke. Ya, saya juga menyapa nih Bang Ahmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik. Selamat siang, Bang Matnur. Kayaknya ada gangguan. Oh, sepertinya masih ada gangguan. Oke. Uh, ya, kita kemarin JSA cukup panjang ya waktunya. Kemarin kita sedang melakukan live report ya. Berbagai aktivitas demo 11 April kemarin yang terjadi baik di Jakarta maupun berbagai kota besar di Indonesia. Ya, Bro Eko ya, kemarin. Betul, Ya, berbagai mungkin daerah. berbagai daerah. Dan di akhir kita juga ada live report tentang itu pemukulan saudara Ade Armando ya, dosen Ya betul. dosen UI yang ada di di demonstrasi dan kemudian menjadi korban pemukulan yang sampai saat Betul. ini belum belum diketahui ya. Meskipun Polda Metro katanya sudah merilis ya nama-nama Mengantongi. pelakunya, tapi kemudian ada yang membantah dari orang yang ada di sana bahwa dia ada di luar kota, tidak berada di Jakarta dan seharian ada di rumah, katanya seperti itu. Kalau tidak salah yang di Lampung. Hmm. Itu bro itu. Ya memang kita bisa melihat bagaimana chaos ya, chaos Ya, suasananya sehingga apalagi eh, orang dengan istilahnya pergerakan yang sedemikian cepat ya, betul. sehingga kadang tidak begitu jelas juga begitu ya. Iya, Nah, sehingga memang perlu pengamatan yang lebih jauh. Ya, kepolisian diharapkan bisa bisa mengidentifikasi lebih tepat ya. betul. Nah, ini udah live nih, udah datang. Halo, selamat siang Bang Matnur. Selamat siang, Bro Mustafa, Bro Eko. Sore ini ada gangguan sinyal. Oh Lagi ya, jalan. Mohon maaf. Sekarang Oh suaranya udah iya. bagus, Bro. iya, Udah sepertinya oke, udah. sedang dalam perjalanan nih Bang Matnur. Iya, betul. Saya dalam perjalanan. Iya. Kita baru Jadi, mulai nih Bang membahas iya, iya. biasa kita hari ini. Bro Eko mungkin bisa di-mention isu apa yang kita akan bahas siang hari ini? Ya, ini saya membaca sebuah artikel di Kompas ya, yang Ya. judulnya Kasus Ade Armando dan Mantunya Keterwakilan Politik. Nah, jadi di sini memang terlepas dari hal-hal yang kontroversial dari sosok Ade Armando ini, tapi memang kekerasan terhadap beliau itu tidak bisa dibenarkan ya. Dan kemudian memang dari persepsi penulis ini bahwa masa itu pasti masa yang lama berseberangan dengan beliau gitu ya. Jadi pada saat beliau ikut gabung menyuarakan hal yang sama itu nggak bisa langsung diterima kehadirannya begitu. Nah sehingga hal ini bisa saja terjadi ya. Kemudian kritikan-kritikan terhadap Armando juga katanya kalau dilihat lebih dalam ini kalau akar-akarnya itu mungkin tentang tidak berfungsi dengan baiknya DPR gitu ya, si parlemen gitu. Jadi bahwa katanya kita jarang sekali melihat riuh perdebatan antara sesama anggota dewan terhadap suatu isu atau kebijakan. Sehingga perdebatan itu harus istilahnya liar di publik gitu ya, sehingga terjadi pembelahan-pembelahan. Nah ini memang hal yang tidak bisa diharapkan gitu, yang tidak diharapkan gitu ya. Dan itu mungkin menarik
ke belakang dari penulis ini. Nah, menurut Bang Matnur gimana nih perihal ini? Ya, terima kasih Bro Eko, Bro Mustafa ya. Kelihatannya demo April, 11 April kemarin ini yang menjadi headline news-nya itu adalah malah kasus Ade Armando ya, bukan isu demo itu sendiri. Betul. Nah, saya kira ini adalah satu pengalihan isu yang cukup berhasil dan cerdas. Betul. Yang saya nggak bisa menyebutkan ini siapa pelakunya begitu ya, tetapi kasus ini betul, pengeroyokan dan tindakan kekerasan kepada Ade Armando itu menyebabkan perhatian publik ke sana. Ya, betul, jadi betul, orang kayak melupakan esensi demonya itu apa gitu ya. Betul. Nah, saya kok mengira ini perlu dibuka, perlu dilakukan akuntabilitas terhadap pelaku pengeroyokan yang kabarnya 3 orang sudah diidentifikasi gitu. Nah, tapi dari 3 orang yang diidentifikasi itu, 1 diantaranya membantah karena posisi beliau ada di Lampung, ya. Nah, saya kira ini menjadi pertanyaan publik kembali, apakah pelakunya ini betul 3 itu atau memang mereka adalah orang yang dikambing hitamkan begitu ya. Nah, tapi ini cukup menarik kalau kita analisis mulai dari kronologis kedatangan Pak Ade Armando di pagi hari. Kemudian apa sih intensi Pak Ade Armando datang ke demonstran. Nah, itu menarik untuk dianalisis, Bro. Saya kira komentar saya urus sampai di situ dulu. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari sebuah video ya, bahwa memang Ade Armando ini datang membawa 4 orang ya, untuk membuat konten sebetulnya. Jadi datang ngonten gitu. Ya mungkin itu sesuatu yang mungkin di luar perkiraan, karena orang mungkin mengira bahwa dia bersama dengan para mahasiswa untuk menyuarakan pendapat yang sama. Tapi hanya sependapat, tapi untuk kepentingan yang berbeda. Nah, ya kalau beliau ngonten itu kan sebenarnya memang itu hak beliau ya untuk melakukan bikin konten dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika terjadi tadi ya pengeroyokan dan lain sebagainya, memang agak sulit ya ketika terjadi sebuah demonstrasi di mana kondisinya orang ramai, kan segala sesuatu sangat mungkin bisa terjadi gitu. Seperti itu. Ya. Jadi dari apa yang kita lihat yang berkembang, ternyata memang ini jadi kompor baru ya. Jadi pemicu baru untuk jurang perpecahan semakin dalam ini antara terutama pendukung dan oposisi gitu ya. Karena ini akan tampaknya merembet kepada apa yang sudah terjadi, pembelahan itu ya, yang tetap saja saya kira yang menjadi kendala adalah ini semakin menjauhkan dari esensi demo itu sendiri. Selamat datang kembali Bang Matnur, sinyalnya hilang-hilang ya. Ya, sinyalnya suaranya putus-putus tadi, Bro. Ini mungkin membuktikan juga Bang, internet belum tersebar merata nih Bang. Nah, jadi mungkin pemerataan itu ini harusnya ya. Pemerataan masih ini banyak dulu. Banyak blind spot ini. Ini masih di Jawa sepertinya. Iya. Ya, betul. Ya, namanya mungkin investasinya hanya di kota-kota besar aja, jadi di daerah nggak kebagian, apalagi dalam perjalanan kan tidak cukup merata lah gitu ya. Mestinya IKN nanti dulu Bang ya, internet dulu di Jawa nih dibenerin. Betul. Ini Bang Matnur, saya melihatnya begini loh. Saya melihatnya ini mempertajam jurang perpecahan, pembelahan terutama terutama ini antara oposisi dan terutama istilahnya, ada istilah
cebong kampret gitu ya. Ini semakin ini apa istilahnya, sepertinya semakin menajam gitu ya. Walaupun saya lihat dari tokoh-tokoh oposisi sendiri sebetulnya semuanya mengutuk ya, semua mengutuk gitu. Nah, tapi memang kalau di bawah ya, di grassroots itu memang yang tidak suka dengan Ade Armando malah bersyukur ya, begitu ya. Mereka malah apa istilahnya, karena mungkin apa yang ya mereka merasa ada ketidakadilan yang antara terhadap oposisi dengan pro pemerintah, jadi mungkin ini dijadikan bahan untuk mereka untuk apa sedikitnya ada kebahagiaan yang sebetulnya tidak tepat gitu ya. Tidak tepat gitu ya. Tetap empati itu harus ada. Nah, ini menurut Bang Matmur gimana? Ya, saya kira ini apa yang dikhawatirkan dari kasus pemukulan ini adalah terjadi pembelahan yang lebih tajam lagi ya. Saya kira memang itu benar adanya ya, bahwa kejadian dengan yang menimpa Pak Ade Armando ini menambah ketegangan bangsa lagi, yang satu sisi sebetulnya sudah mulai mereda, tetapi kemudian meruncing kembali, karena gimana pun juga Pak Ade Armando ini kan narasinya kan seringkali narasi yang kontroversi ya, yang menganggap bahwa ada kesalahan berpikir di kalangan umat Islam mayoritas ketika mereka tidak mendukung Jokowi kan gitu. Padahal kan umat Islam di satu sisi sama dukungan politik itu kan dua hal yang berbeda sebenarnya. Tapi kan sebagian orang merasa pendapatnya Pak Ade Armando meskipun ini diperbolehkan dalam iklim demokrasi ya, tapi banyak orang yang kemudian tidak setuju karena menyudutkan terus kelompok umat Islam. Misalkan umat Islam adalah tidak toleran ketika tidak mendukung Jokowi sebagai presiden periode kedua, ataupun terkait mengenai HRS ya, itu kan posisinya sangat pro sekali dengan pro pemerintahan dan juga punya nuansa Islamofobia ya. Nah, saya kira kalau boleh menganalisis ya apa yang terjadi kemarin ya, ada 3 kemungkinan pelaku ya. Meskipun saya tidak tahu yang pasti yang mana, tetapi dalam satu kejadian kekerasan seperti itu dan kemudian melihat track recordnya Pak Ade Armando, itu ada 3 kemungkinan siapakah pelakunya. Yang pertama itu adalah pelakunya adalah orang yang memang selama ini tidak menyukai konten-konten Pak Ade Armando ya. Nah, pelaku ini diidentifikasi ya tidak menyukai dan kemudian berani melakukan tindak kekerasan ya. Nah, kelompok ini bisa jadi ikut kelompok-kelompok organisasi yang keras ya, yang informasinya banyak distorsi, yang kemudian mengambil satu tindakan yang cukup berani begitu ya di tengah kerumunan ramai gitu. Tapi yang pertama ini adalah ini dibantah kalau seandainya mereka yang tidak suka dengan kedatangan Ade Armando, kenapa nggak dari awal ya? Kenapa nggak ketika datangnya beliau untuk syuting pertama itu langsung diusir misalkan? Betul. Tapi kan ini tidak terjadi gitu. Jadi saya kira kemungkinan ini kecil ya. Kemungkinan yang kedua adalah pelaku ini adalah kelompok yang ikut terlibat dalam aksi mahasiswa, tetapi sebenarnya dia punya misi sendiri, yaitu misi kekerasan. Ya. Bisa jadi dia sebetulnya ingin melakukan aksi kekerasan kepada aparat keamanan, ya. Tetapi begitu terlihat ada sosok Ade Armando di situ yang cukup kontras, karena kan dia dikeliputi oleh kamera ya, banyak kamera saat beliau datang itu kan, entah itu kamera dari Cokro TV sendiri ataupun teman-teman media yang meliput ya. Jadi seperti center of attention dari Pak Ade ini di lapangan. Nah ini orang-orang yang ingin berbuat onar ini punya momentumnya gitu. Dan saya kira kok orang-orang yang ingin berbuat orang ini adalah orang-orang yang tidak dikenal, yang memang kalau dilihat dari saksi di lapangan ya, berdasarkan saksi kameramen Cokro TV,
itu mereka ini bergerak bukan bersama dengan kelompok mahasiswa, karena kelompok mahasiswa saat itu bergerak mundur ya. Instruksi mahasiswa saat itu adalah mundur ke arah Senayan. Tapi kelompok ini kemudian pertama bergerak maju dan mereka berasal dari arah Palmerah. Nah, ini yang kemudian besar dugaannya kelompok kedua ini adalah kelompok yang memang sengaja ingin mencederai nama baik dari aksi mahasiswa 11 April kemarin. Nah, ini ada momentumnya, dia pukuli gitu. Nah, aksi mahasiswa, kekerasan ini atau aksi kriminal ini bisa jadi adalah mereka-mereka yang memang dibayar gitu ya. Dibayar untuk merusak aksi demonstrasi 11 April ini. Nah, sebetulnya dia ingin menyalahkan aksi mahasiswa ya, tetapi kelihatannya adik-adik mahasiswa yang ada di lapangan itu malah menghentikan tindakan mereka itu. Itu diduga pelakunya tidak satu, tidak dua ya, tapi itu ada sekelompok orang ya, mungkin sekelompok grup atau geng yang memang sudah berniat untuk berbuat kekerasan. Nah, ini saya kira yang kedua ini adalah yang paling mungkin ya dari analisis kita. Nah, pelaku yang ketiga adalah orang yang dibayar, tetapi orang yang dibayar ini, kalau yang kedua ini kan orang yang dibayar untuk merusak nama gerakan mahasiswa ya. Dan ini saya sudah tulis juga, bisa jadi pelakunya ini adalah orang yang memang yang menyuruh ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan narasinya para mahasiswa, yaitu menolak penundaan pemilu. Nah, yang ketiga ini adalah orang yang pelakunya ini pelaku yang sama nomor 2, tapi bedanya dia disuruh oleh kelompok eksternal, bukan dari kalangan yang ikut demonstrasi, dan juga bukan kalangan yang diprotes dalam demonstrasi itu, yaitu kubu pemerintah. Ini adalah kubu mereka dibayar oleh kelompok yang eksternal gitu, bukan di antara dua kelompok ini, kelompok ketiga, pihak ketiga. Apa tujuannya pihak ketiga ini? Tujuan pihak ketiga ini adalah ingin memperuncing antara kelompok satu dengan kelompok dua. Ya. Ini bisa faktor eksternal dalam arti bukan dua kelompok ini, bisa juga faktor yang eksternal ini adalah orang-orang yang apa istilahnya yang tidak ingin terjadi dialog antara kelompok satu dan kelompok dua. Kalau dilihat itu kan kejadiannya setelah ada perwakilan dari Pak Kapolri yang berbicara dan juga perwakilan dari DPR ya, wakil ketua DPR Pak Dasko ya, yang tampil orasi gitu. Jadi tidak mau ada kedua kelompok ini punya kesepakatan sehingga terjadilah aksi yang kekerasan itu tadi. Jadi intinya ini adalah betul-betul provokator, bukan berasal dari dua kelompok ini. Saya kira kemungkinan ketiga ini bisa dijelaskan dengan baik dan cukup masuk akal ya. Kemungkinan kedua dan kemungkinan ketiga ini cukup masuk akal. Nah, ini kalau melihat kan ada pertamanya itu kelihatan ada ibu-ibu yang ini ya seperti memarahi ya. Cuma memang tidak jelas konteks awalnya apa sehingga reaksi mak-mak ini mengecam gitu ya. Yeah. Apakah tentang apa yang hal kontroversial sebelumnya jadi langsung mengecam atau ada perdebatan dulu yang menyebabkan sebelumnya yang kita nggak tahu ya. Betul, ya, kita itu di sana ada hal yang hilang ya, penyebabnya apa gitu, percekcokan itu. Dan kita lihat di wawancara sebelumnya juga terlihat bahwa Ade Armando membahas tentang perpecahan di kalangan mahasiswa sendiri kan, ya. Untuk BEM SI sendiri ada perpecahan, untuk BEM Nusantara juga ada perpecahan gitu. Dan ini yang dia garis bawahi begitu. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas kan ini ujungnya itu, ujung besarnya adalah perhatian masyarakat lepas dari
topik utama yang menjadi narasi utama yang menjadi kritik ya dari mahasiswa begitu. Nah ini kalau memang itu adalah goals-nya, ini saya kira berhasil ya Bang. Pihak ini berhasil gitu ya. Ya, saya kira yang diuntungkan dari demo yang berujung kekerasan ini adalah orang-orang dua kelompok ya. Pertama adalah kelompok yang memang tidak menghendaki adanya demonstrasi ini dan mereka berharap demonstrasi ini tidak terakselerasi di demo-demo berikutnya begitu ya. Nah ini adalah kelompok bisa dikatakan adalah kelompok yang pro kepada ide penundaan pemilu ataupun ide jabatan presiden menjadi 3 periode. Nah kelompok yang kedua adalah kelompok yang saya kira kelompok eksternal ya, yang ingin Indonesia ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Dan kelompok ketiga ini perlu kelompok yang kedua ini perlu diwaspadai apa motif mereka ya. Selain kita tahu bahwa mereka tidak suka bahwa demonstrasi ini berlangsung damai dan demonstrasi ini berlangsung sesuai dengan keinginan para masyarakat yang diaspirasikannya itu. Dan, ya berarti kan kalau di sini ada 2 motif ya, kalau saya lihat ya. Apa maksudnya, bisa jadi itu spontanitas gitu ya Bang ya. Bisa spontanitas atau tadi misalnya sesuatu yang direncanakan ya, mungkin seperti itu. Maksudnya ada yang by design, ada yang spontanitas. Ini kan yang kita belum bisa memastikan ya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau bicara pengeroyokan tokoh ya, kan sebelumnya juga pernah terjadi ya, Ketua Umum KNPI ya kalau nggak salah ya, itu kan terjadi pengeroyokan juga ya. Cuman memang momentumnya tidak dalam situasi demo, tapi memang ada di satu tempat tiba-tiba dikeroyok gitu loh. Nah itu kan kalau ini sudah jelas nih ada motifnya gitu kan, pasti ada desainnya kenapa orang itu dikeroyok. Tapi ketika dalam situasi demonstrasi, nah ini kan kalau saya melihatnya bisa jadi itu direncanakan atau memang spontanitas yang terjadi di lapangan karena adanya aksi dan reaksi gitu ya antara saudara Ade Armando ini mungkin dengan para demonstran lainnya dan lain sebagainya. Gimana Bang? Ya kemungkinannya 2 itu. Jadi ada aksi spontanitas, tapi kalau spontanitas itu adalah aksi dalam bentuk penyelamatan Pak Ade Armando ya. Itu menurut saya sangat spontan. Tapi ada saksi yang didesain. Nah, menurut saya aksi didesain ini menarik untuk dianalisis ya. Terutama ketika kelihatan ada emak-emak yang mengganggu kenyamanan Pak Ade dan kemudian Pak Ade juga tersulut ya dalam kondisi yang lagi panas dan emosi itu tiba-tiba ada orang yang memukul dari belakang. Nah, orang pemukul pertama kali ini kan bertanya kenapa dari belakang. Lihat dari beberapa fotonya kan dia udah mulai cari posisi itu. Sebelah kiri, sebelah kanan itu tertangkap kamera dan foto itu. Dia bergerak ke kiri, ke kanan dan kemudian menyerang dari arah belakang. Nah, begitu serangan pertama itulah kemudian ada serangan kedua dan ketiga dan keempat gitu. Dan saya kira kok ini kalau melihat dari polanya dia menyerang dari belakang dan kemudian dia juga cukup baik tertangkap kamera ya. Saya kira ini satu pola yang bisa jadi ini meskipun ini perlu investigasi lebih lanjut ya oleh pihak kepolisian. Tetapi besar kemungkinan unsur kesengajaannya ini besar sekali ya. Iya. Nah, saya kira kan pada saat itu ada kelompok lain ya seperti emak-emak itu yang menyuarakan aspirasinya dan yang bertengkar dengan Ade Armando ya. Kemudian pada saat pemukulan itu terjadi banyak yang mendengungkan suara lafaz Allah gitu ya, sehingga saya lihat ini juga menjadi bahan ya, menjadi kompor gitu ya. Jadi digoreng sedemikian rupa sehingga ada gambaran bahwa ini istilahnya kelompok tertentu gitu kan istilahnya. Nah ini juga sesuatu yang tidak diharapkan gitu kan. Mungkin pernah juga kejadian waktu pemukulan pada saat pasca pertandingan sepak bola itu kan ada yang meninggal itu kan.
dan ada yang mengupload kemudian ada berteriak-teriak lafaz takbir itu sehingga digoreng juga ya. Nah ini juga kan mungkin sesuatu yang harus diwaspadai. Jangan sampai ini adalah momen adu domba berikutnya begitu. Ini gimana Bang menurut Bang Matmur? Ya, saya kira kita perlu waspadai dan saya kira tidak perlulah suasana-suasana untuk memancing ya demonstrasi karena kita khawatir apa yang disebut dengan amuk massa ya. Kalau amuk massa itu sudah tidak bisa dikendalikan dan saya kira nanti yang rugi adalah bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu apa kegiatan provokasi dan pemukulan seperti itu harusnya tidak perlu ada terjadi dalam demonstrasi damai kita ya. Oke. Ini saya pikir cukup ya kita mengulas perihal Bang Ade Armando ini. Kita ada satu rangkaian tadi ya dan masalah mandulnya Bang ya, mandulnya keterwakilan politik ya. Bahwa DPR ya. Jadi sebetulnya kan apa yang terjadi di lapangan itu baik demonstrasi, kemudian ada ekses kekerasan dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya efek saja ya, efek dari tadi mungkin salah satu media mengatakan mandulnya atau tidak berfungsinya keterwakilan politik masyarakat yang harusnya parlemen itu jadi sarana menyampaikan aspirasi, tapi kemudian kan karena dirasa tidak berfungsi sehingga jadilah parlemen jalanan. Kira-kira gimana nih menurut Bang Matmur sendiri? Ya, saya kira ini yang bagian kedua ini bagian yang paling penting ya dibandingkan bagian pertama ya ketika kita bicara kasus Ade Armando ya. Kalau kita lihat ini kan kasus kekerasan ataupun demonstrasi, bahkan ada juga bakar-bakaran kantor polisi ya di daerah Penjompongan. Ini kan kita bisa lihat akarnya itu apa? Akarnya ini adalah karena tersumbatnya aspirasi publik yang harusnya disampaikan oleh DPR. Ya ketika DPR kemudian banyak berdiam diri ya ataupun mengamini saja kebijakan-kebijakan pemerintah, yang padahal kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan yang memberatkan masyarakat. Apa contohnya? Misalkan ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax misalkan. Dan juga menjadikan Pertalite sebagai barang subsidi. Apa anggota Dewan ini nggak tahu bahwa konsekuensi dari Pertalite menjadikan bahan subsidi ini artinya Pertalite hilang di pasaran. Kalau hilang di pasaran ya nggak ada, kemudian Pertamax naik, berarti masyarakat diajak supaya beli Pertamax kan begitu, yang harganya tinggi. Kemudian juga ada undang-undang HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan. Situ tertulis kenaikan PPN 11%. Dan juga ada nanti pajak lainnya. Nah, ini didapatkan persetujuan juga dari DPR kita. Artinya kan DPR itu harusnya sengit ya melakukan perdebatan sengit terhadap kenaikan PPN ini. Tapi kan kalau kita lihat undang-undang HPP ini cukup menarik karena dia memberikan ruang gerak kepada Menteri Keuangan itu yang sangat fleksibel. Artinya ruang gerak untuk menaikkan PPN itu diserahkan kepada Menteri Keuangan gitu loh. Kan ini jarang undang-undang seperti ini gitu loh. Menaikkan pajak tapi waktunya diserahkan kepada Menteri Keuangan. Kan harusnya spesifik mau kapan, setuju atau tidak. Kalau waktunya diserahkan kepada Kementerian Keuangan kan sama aja memang DPR ini suka memberikan cek kosong kepada pemerintah gitu. Nah, ini yang saya katakan berkali-kali, DPR kita ini sudah menjadi daulat politik, bukan daulat rakyat lagi. Udah menjadi daulat partai politik dan kemudian partainya itu mendukung pemerintah dibandingkan menjadi daulat rakyat. Saya kira itu. Nah, ini apa istilahnya? Kalau melihat situasinya, apa masih ada harapan nih untuk komposisi yang ada sekarang bisa merubah arahnya kembali kepada aspirasi rakyat, ataukah akan tetap terus sama gitu sehingga memancing lagi gerakan masyarakat? Saya kira Bro Eko ini akan punya dampak ya demonstrasi kemarin. Setidaknya kita menyaksikan satu perubahan sikap politik dari satu partai politik ya. Dalam hal ini adalah PAN misalkan. PAN kemudian mengatakan kami tidak lagi menyetujui ide penundaan tiga periode.
Nah ini kan bagus gitu. Artinya kita tidak boleh kehilangan harapan. Ya, demonstrasi ini kelihatannya kalau orang ini baru satu partai yang baru mendengar ya. Saya kira diperlukan demonstrasi berikut yang lebih besar agar partai-partai lain itu pada terbuka hatinya bahwa rakyat tidak menginginkan presiden itu diperpanjang 3 periode ataupun pemilu itu ditunda. Dan yang paling penting adalah rakyat ingin sembako itu murah. Rakyat ingin pemerintah fokus untuk menangani kenaikan harga-harga barang dibandingkan fokus memperpanjang masa jabatan begitu. Jadi sebetulnya apa ya? Sekarang tuh kan kayak jadi keterbalikan, Bang ya. Maksudnya apa yang diharapkan masyarakat tapi justru yang sebaliknya gitu. Misalnya masyarakat berharap BBM murah. Yang terjadi malah sebaliknya mahal. Kemudian masyarakat berharap minyak goreng harga terjangkau, tapi kemudian juga mahal. Masyarakat berharap pemilu tepat waktu, tapi kemudian justru malah mau diundur. Jabatan presiden mau ditambah, termasuk proyek-proyek lainnya kan. Ambil contoh lah IKN misalnya. Di tengah berbagai penolakan yang dianggap menghambur-hamburkan uang, tapi kemudian tetap mau dilaksanakan gitu. Ini kan jadi paradoks gitu, Bang ya. Gimana, Bang? Iya, betul. Dan di dunia yang DPR-nya atau lembaga perwakilannya tidak lagi mewakili aspirasi masyarakat, yang inilah yang kemudian sering menjadi akar bencana atau terjadinya krisis politik. Krisis politik itu terjadi manakala distorsi antara aspirasi publik dengan aspirasi elit itu begitu luar biasa jauh. Ada gap besar di situ. Nah, distorsi ini akan melahirkan krisis politik, dan krisis politik ini bisa jadi akan mengantarkan kepada kepemimpinan baru. Ya, nah ini yang masyarakat publik ini kan di dalam konteks demokrasi kan adalah penentu dari siapa yang berkuasa gitu kan. Nah kalau mereka melihat lah Anda berkuasa tapi tidak lagi memperjuangkan kepentingan kami, ya buat apa Anda tetap berkuasa di sana? Mendingan kami ganti dengan orang yang lebih berhak, yang lebih pantas dan yang lebih memperjuangkan aspirasi mereka. Setidaknya itu logika masyarakat ya, yang apabila gap ini semakin besar itu bisa masuk ke bentuk demonstrasi yang mengarah kepada pergantian kepemimpinan nasional. Nah ini saya pernah membaca juga dari pemerintah ya. Artinya ini mahasiswa nggak paham nih bahwa memang ini kan efek global gitu ya, naikkan BBM, minyak CPO dan sebagainya. Nah, sehingga seolah-olah itu melegitimasi bahwa kenaikan tersebut ya itu sebuah keterpaksaan. Tapi ya sementara kita sendiri tahu bahwa pemerintah sendiri pasrah gitu ya. Ya kan? Menyerahkan kepada mekanisme pasar begitu. Ini sesuatu hal yang mungkin kalau misalkan masih tidak ada upaya, tentu demo ini akan untuk protes kenaikan harga ini akan akan susah diimplementasikan, dijawab gitu. Gimana menurut Bang Matmut? Iya, saya kira memang pemerintah harus banyak akal ya dalam mengatasi kenaikan harga ini. Sebetulnya pemerintah punya segalanya, punya kekuatan untuk berkoordinasikan dengan berbagai kekuatan masyarakat, termasuk juga kekuatan ekonomi untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Gitu. Pemerintah punya kekuatan untuk mengatakan kepada oligarki ekonomi, Anda harus ikut aturan kami, bukan aturan pasar, bukan aturan Anda sendiri. Karena kalau aturan pasar, aturan Anda sendiri, ya Anda yang kaya, masyarakat yang susah gitu. Nah ini yang harusnya dimainkan oleh pengambil keputusan ya, untuk berani mengatakan tidak kepada oligarki atau berani mengatakan enough is enough ketika mereka ingin mengambil keuntungan yang berlebihan dari society. Nah sekarang ini kan narasi pemerintah gagah di depan oligarki itu kan nggak kita lihat gitu. Policy makers di negeri ini tidak mempertontonkan mereka itu berada di atas oligarki. Yang ada adalah mereka seringkali di bawah oligarki.
banyak kasus misalkan ketika ekspor batu bara misalkan PLN membutuhkan domestic market obligation, tetapi para oligarki mengatakan enggak, kami pengen tetap ekspor. Akhirnya keputusan itu hanya bertahan 11 hari, ya kan? Kalah keputusan itu oleh kepentingan oligarki. Nah, saya kira inilah yang perlu dipikirkan dan perlu dilakukan oleh pemerintah. Oh ya Bang, terus menyambung masalah ini ya, komoditas misalnya kan kayak minyak goreng ya. Minyak goreng itu kan sebetulnya komoditas yang dibutuhkan hampir setiap keluarga ya, rumah tangga keluarga. Tapi celakanya ya negara kan sama sekali tidak punya memproduksi lah atau mengatur itu kan. Beda seperti misalnya PLN atau BBM, minyak goreng kemudian hanya diserahkan keseluruhannya ke pasar gitu ya. Nah, yang terjadi kan seperti ini bahkan sampai naiknya 100% gitu loh, bahkan lebih. Ini kan sebetulnya momentum ya untuk pemerintah bahwa ketika suatu urusan diserahkan kepada swasta terlalu berlebihan, maka yang terjadi kan seperti ini ya. Justru itu akan dikuasai oleh oligarki atau mafia. Gimana Bang? Ya, saya kira dalam konteks minyak goreng ya, ini ada kesalahan pemerintah dalam hal ini ya menurut saya. Kenapa? Karena pemerintah tidak serius memasukkan komponen minyak goreng ini sebagai komoditas yang perlu dipantau oleh Badan Pangan Nasional. Ya, kita sudah pernah bahas ini. Artinya kalau minyak goreng itu masuk dalam komponen Badan Pangan Nasional, itu kan harusnya pemerintah memikirkan juga menyimpan stok ya, memiliki cadangan konsumsi minyak goreng, let's say untuk 1 bulan misalnya. Kalau ini kan enggak, karena tidak dimasukkan minyak goreng sebagai komponen bahan pangan nasional, maka minyak goreng ini enggak dipikirkan, enggak didata siapa yang memproduksi, siapa berapa besar cadangannya, bagaimana neraca minyak gorengnya, ya kan? Nah ini yang kemudian harusnya shifting pemikiran gitu. Harusnya minyak goreng ini segera dilakukan perubahan peraturan Presiden bahwa memasukkan komponen minyak goreng ini sebagai komponen yang termasuk dalam sembako yang penting dan strategis untuk dimasukkan dalam pemantauan pengawasan dari Badan Pangan Nasional. Nah, saya kira itu salah satu solusi juga ya. Jadi jangan dilepaskan kepada pasar sementara datanya juga tidak akurat negara kita. Berapa jumlah produsen, siapa aja pemainnya, ini kan perlu didata. Dan kalau seandainya memang pemerintah perlu memiliki stok untuk menjamin harga, ya saya kira perlu juga pemerintah punya stok untuk menjamin ketersediaan minyak goreng untuk kebutuhan domestik. Ya betul. Ya ini kita pernah bahas ya bahwa Indonesia harus sebagai negara harus menguasai gitu kan. Karena apa istilahnya? Ini potensinya besar, bisa menjadi power juga kalau misalkan di kancah internasional ya, karena kita produsen terbesar gitu ya. Sehingga kalau produsen terbesar dan itu dikuasai oleh negara, itu kan tentunya banyak hal yang bisa diselesaikan gitu ya. Tidak hanya pengendalian harga gitu ya, tapi kewibawaan pengaruh negara juga di mata internasional itu akan besar gitu. Kenapa nggak memposisikan diri ya untuk menjadi pemain gitu istilahnya dalam menangani minyak ini, gitu, minyak goreng. Ya kan makanya kemarin ada ide ya, misalnya dari DKI Jakarta kan akan membangun satu pabrik minyak goreng misalnya ya, bekerja sama dengan Jawa Barat. Ini kan sebetulnya hal yang sangat bagus karena kan dengan misalnya pemerintah membuat minyak goreng terus kemudian dengan harga yang wajar, pasti kan masyarakat akan berduyun-duyun ya untuk membeli produk dari pemerintah kan daripada swasta. Sehingga ketika itu kan swasta juga akan berpikir untuk menaikkan harga. Karena kalau harganya naik kan dia tidak laku. Seperti itu kan. Iya, jadi artinya pemain minyak goreng ini harusnya jangan oligarki. Oligarki ini kan segelintir orang saja. Mereka lah yang memproduksi dan mereka lah yang kemudian membuat ketetapan harga. Nah, sebetulnya di sini ada peran KPPU ya. Saya juga berharap KPPU ini menjalankan tugasnya dengan baik.
ya betul-betul mengawasi ini ada nggak sifatnya yang disebut dengan monopoli ya. Kalau ini ada ya harus diurai, harus ditangkap pelakunya itu. Nah, walaupun mereka adalah pengusaha besar ya, yang memberikan donasi terbesar dalam Pilpres misalkan, ya mereka tidak boleh dilindungi atas nama rakyat ya, karena mereka lah yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga itu karena dimonopoli oleh mereka. Nah, mungkin ini karena itu juga salah satu yang menjadi tuntutan ya untuk menangkap mafia-mafia minyak goreng gitu ya, sehingga kehilangan di pasaran dan sebagainya. Nah, tentunya ini pemerintah harus bisa menjawab ini, ya harus bisa menangkap dan jelas gitu ya, ujungnya jelas gitu. Karena banyak kasus yang ujungnya nggak jelas kemana dan menunggu masyarakat lupa tidak terjawab begitu. Begitu ya Bang Matur. Ya, kembali ya ke topik kita tadi. Bahwa ini kan semua terjadi karena tadi ya mungkin Bang ya mandulnya keterwakilan politik ya, sehingga kalau saya rasa dengan demo kemarin 11 April kita sebenarnya menunggu nih respon bagaimana dari DPR dan pemerintah, dan kalau seandainya ini tidak terjadi ya mungkin demokrasi jalanan itu akan terus berlanjut Bang ya, mungkin kan beberapa memprediksi bahkan sehabis Lebaran mungkin akan lebih dahsyat gitu. Gimana Saya Bang kira Matur, kalau melihat dari karakter pimpinan partai sekarang, di mana mayoritas mereka adalah kan pedagang ya, dan mereka juga ingin mengambil keuntungan ekonomi dari situasi sekarang, sulit rasanya kalau kita mengharapkan DPR berubah mengikuti aspirasi masyarakat gitu. Oleh karena itu kita prediksi bahwa demonstrasi ini akan ada lagi ya dalam waktu dekat dan terus berlanjut, bahkan mengalami sebuah akselerasi. Dan mungkin saya nggak tahu ya, kalau misalkan DPR masih bisu saja, tidak begitu responsif terhadap aspirasi masyarakat, ya bisa jadi kita akan muncul pada krisis politik yang lebih besar lagi ke depan. Dan itu tidak kita harapkan ya. Dan itu kita tidak harapkan, karena cost politiknya akan semakin lebih besar lagi. Oke, makanya gimana kita sama-sama berharap lah ya apa yang disampaikan suara mahasiswa kemarin bisa didengar ya, baik oleh parlemen maupun pemerintah. Karena kita tidak berharap kondisi kita yang masih berat ini akan semakin tambah berat ketika aksi-aksi jalanan terus berlanjut dan semakin mengganggu ya stabilitas politik dan ekonomi. Mungkin gitu ya, Bro Eko ya, Bang Matur ya, untuk diskusi kita siang ini ya. Makasih sebelumnya Bro Eko dan Bang Matur yang sedang dalam perjalanan. Kita doakan lancar perjalanannya. Terima kasih Bro Mustafa, terima kasih Bro Eko. Doanya mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Semoga juga teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Ya, makasih Bang ya. Di jalan. Kita cukupkan ya cara jangan salah hari ini. Jangan lupa komen, like, subscribe di Ahmad Nur Hidayat channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.